Hai guys, ya sekarang ini keringatnya udah mengalir ya. Akhirnya kita hanya mendapatkan 4 pusingan ya. Bukan karena rasa capek, tapi teman-teman lihat matahari sudah keluar ya. Takut nanti akan berpengaruh dengan muka juga, sebab aku nggak pakai sunblock ya, lupa pakai sunblock tadi. Set alarm itu pukul 6 teman-teman, mau jogging ya, tapi tidur lagi dan akhirnya 7.30 baru bangun. Pukul 8, 7.45 ya tepatnya, sampai di Auto City ya. Akhirnya aku hanya mendapatkan 4 pusingan, tapi itu sudah lumayan daripada tidak melakukan sama sekali. Oke, kita buat exercise ringan saja sekarang ya. Sebenarnya perut aku udah mulai kempes sedikit ya, masih kelihatan ke depan, tapi memang perut aku tuh ke depan karena aku mempunyai bokong yang besar. Ya, buntut aku besar, tapi nggak apa-apa. Banyak orang yang suka buntut besar juga ya kan, karena aku juga sering melakukan exercise biar dapatkan buntut yang besar ini ya. Timbang ya, mungkin minggu depan mungkin kita akan timbang. Aku akan cerita dulu sebentar ya. Oke. Sambil istirahat, aku akan ceritakan semua ini perut aku ya, ini. Tapi ini udah lumayan ya. Kalau duduk itu masih nampak, tapi kalau berdiri dia udah nggak kelihatan lah, nggak terlalu besar lah itu. Kita diet itu bisa dengan macam-macam cara ya, dan setiap individu itu lain-lain makanan. Aku udah coba ya banyak cara dari teman-teman, cerita pengalaman teman-teman diet juga ya. Ada yang mengatakan boleh makan apapun termasuk ayam selain makan nasi, hilangkan makan nasi ya. Nasi itu memang banyak mengandung karbohidratnya ya. Kalau teman-teman bisa hilangkan terus, nggak usah makan nasi. Tapi kalau yang nggak bisa, nggak masalah, boleh makan nasi, tapi makan di siang dan sore hari. Makanlah sebelum pukul 8. Selepas pukul 8 ya kita harus puasa. Itu namanya diet OCD ya. Dipanggil diet OCD. Di ilmu diet itu nama diet OCD. Diet OCD itu makanlah masa siang, waktu siang. Teman-teman yang beratnya udah obesitas ataupun kolesterolnya udah banyak gitu ya, udah terlalu berat badannya, mungkin susah untuk menurunkan berat badan. Iya, memang susah. Aku aja mau menurunkan ini 40 kilo ya, sangat susah. Konsisten itu susah, dan kuat iman pun susah. Kawan-kawan pada makan, dan pasti mereka pun ajak kita makan ya. Kalau kita nggak kuat iman, memang kita akan tergoda. Ada yang tengah malam masak mie instan gitu ya, mie sedap, wow, yang harumnya itu semerbak ya. Menggoda iman, sangat menggoda iman. Kalau kita nggak kuat iman, memang kita akan tergoda, dan akhirnya kita gagal diet untuk hari itu. Dan kita berjanji, besok aku tidak akan tergoda lagi, dan besoknya pun tergoda juga, dan
seperti itulah. Itu adalah pengalaman yang nyata ya, pengalaman nyata, dan semua orang akan mengalami pengalaman ini juga ya. Dan ada juga yang bukan teman yang ajak makan, tapi dia sendiri merasa lapar di tengah malam. Ya, tubuh kita itu sama ya, bila kita satu kali makan malam, kalau kita nggak makan malam memang iya kita nggak akan bisa tidur katanya, karena kita lapar. Dan kita nggak atur pola makan kita nggak rubah jam makan kita. Kalau kita rubah jam makan kita itu menjadi pukul 5, dan mungkin masa kita tidur itu nggak lapar lagi. Tapi masalahnya teman-teman kadang makan pukul 1 dan tak makan lagi di sore hari, akhirnya tengah malam akan ada rasa lapar ya, seperti itu. Elakkan makan malam lah ya, terutama yang susah untuk jogging atau berolahraga atau bikin senaman, itu ya memang sangat susah. Setidaknya teman-teman itu kurangkan makan malam atau hilangkan, hapuskan terus makan malam. Setelah itu, tapi untuk sementara ya, bisa teman-teman ganti dengan sayur mentah, itu real food ya, ataupun seperti salad gitu. Bisa diganti dengan buah naga, pisang ya bisa ya, ataupun apel gitu ya. Kata orang apel merah itu menggemukkan, tapi nggak ada buah yang menggemukkan sebenarnya sih. Memang buah itu ada yang mengandung karbohidrat juga, mungkin ada yang mengandung lemak, tapi dia lemak baik ya, bukan lemak jahat, dan bisa dikonsumsi sih. Semua buah itu bisa dikonsumsi, tapi untuk diet itu tergantung dengan darah juga. Nah, ada yang kita ikut darah ya darah masing-masing, maka pola dietnya pun berbeda. Sama dengan badan kita juga, metabolisme kita, pencernaan kita, semua itu enggak sama. Jadi pola diet kita itu enggak akan sama. Kita bisa mencoba semua cara diet ya, pola diet itu, dan nanti kita bisa melihat mana yang cocok untuk kita dan mana yang bisa mencerna lebih cepat. Dan kalau seperti aku ya, golongan darah B gitu, aku cocok dengan salad. Memang salad, jika kita makan salad itu, maka dia akan mencerna cepat, dan terbukti karena pas tinja kita keluar pun salad itu akan ikut keluar ya. Itu bermakna memang salad itu bagus. Dan di tahun 2008 aku juga pernah diet juga, itulah yang dari 56 sampai ke 42 ya aku pernah mencapai berat 42. Itu sangat ideal untuk tubuh aku yang mini. Yang tinggi aku hanya 146, jadi aku harus mempunyai berat itu minimal 46 paling tinggi ya. Kalau dapat 42 itu ya sangat ideal. Itu adalah tubuh ideal aku, 40 atau 42 ya. Masa itu pola diet aku sebenarnya aku akan ceritakan ya. Aku makan nasi juga, makan nasi ayam, tapi nasinya hanya 3 sendok ya, 3 sendok yang kecil itu, sendok makan ya, 3 sendok. Ayamnya itu ya biasalah ya, ayam dadah. Aku lagi suka dadah karena nggak suka tulang, jadi aku ambil daging semua ya, dagingnya sebesar gini. Terus itu daun salad itu ya, dengan sup kosong. Aku makan 2 kali sehari, tengah hari dengan sore pukul 7 ya, malam aku makan pukul 7. Dan aku konsisten, mungkin dalam 2-3 bulan ya dia nampak turunnya ya, berat kita memang turun. Malam langsung aku nggak makan. Dan minuman, aku nggak minum manis, langsung nggak minum manis.
dan minum air putih ya, ya. Itulah diet aku di tahun 2008 ya, 12 tahun yang lalu, dan aku bisa mencapai target aku turun sampai 42 kilo ya. Itu hasil yang sangat signifikan ya. Dan setelah aku melahirkan, menyusui, aku tidak pernah mengontrol berat badan aku sampai sekarang ya. Aku tergoda dengan makan makanan gratisan ya teman-teman aku itu mempunyai cowok yang tajir semua ya. Mereka selalu bawa pulang itu makanan McD-nya bukan sedikit teman-teman, satu kotak, satu tong ya. Dan kita itu bisa makan sampai 2-3 ketul besar itu dada ayam. Tapi kalau kita nggak kontrol sendiri ya, ini hasilnya badan kita akan sendiri besar. Dan kita sayang dengan makanan, kita rakus makanan, akhirnya badan kita tidak terkontrol dan kita sendiri yang rugi. Jadi sebaiknya teman-teman yang mau diet di luar sana ya, nggak ada perempuan yang mengatakan alah aku terima apa adanya, ini bohong ya. Nggak ada orang yang nggak mau mempunyai badan yang kurus. Semua perempuan itu mesti mau punya badan yang ideal, tapi sebab mereka udah mempunyai badan yang besar dan mereka juga munafik ya, mengatakan aku terima apa adanya, itu nggak ada. Tapi kalau mereka yang memang betul-betul mau menambah berat badan dia lagi pun ya, itu prinsip mereka juga ya. Tapi yang mau menurunkan berat badan, aku sarankannya kepada teman-teman semua untuk melakukan diet OCD dulu, atur pola makan kita itu dulu, dan kita hapuskan makan malam. Itu pertama ya, hapuskan dulu makan malam. Kebiasaan makan ayam penyet atau bakso atau nasi rendang, itu semua hapuskan dulu dan ganti dulu dengan buah atau sayur. Real food lagi bagus ya. Itu pun kalau bisa ya diusahakan makannya itu di bawah pukul 8. Jadi pukul 7 sore itu kita bisa makan. Kalaupun kita makan di pukul 8 karena kita kerja, mungkin pulang kerja baru sempat untuk makan, pastikan 3 jam selepas makan itu nggak bisa tidur langsung ya. Kita harus beraktivitas dulu, entah mandi entah apa ya. Kalau terus tidur ya sebenarnya sama aja gitu kan. Bisa juga dengan telur ya, tapi telur itu kalau bisa itu putihnya. Boleh macam kita makan 3 biji telur, 2 kuningnya dibuang dan 1 kuningnya bisa dimakan. Kalau kita konsisten ya 1 bulan pun memang akan nampak hasilnya. Bisa dicoba ya. Tapi kebanyakan orang itu sebelum mencoba udah menyerah gitu. Nggak mungkin aku bisa nggak makan nasi. Nggak mati juga rupanya ya nggak makan nasi. Sebenarnya sih aku udah biasa mencoba nggak makan nasi. Kalau memang lemak kita itu banyak ya, nggak makan nasi 1 bulan 2 bulan pun berat badan pun nggak turun. Ya, bukan karena nggak ada hasil, bukan ya, karena lemak yang di badan kita itu udah lengket dan susah untuk lepas. Untuk kita membakarnya itu sangat susah. Dengan kita jogging 10 pusingan 1 hari pun belum tentu itu membakar berapa kilo gitu kan, belum tentu ya. 1000 kalori aja pun untung bisa terbakar. Dan itu kita lakukan hanya seminggu sekali ya, wajar
berat badan kita itu pun lambat turun. Aku diet kali ini juga, target aku nggak instan ya. Memang biasa sih, kadang otak manusia ya pengennya yang cepat. Wah 1 bulan aku bisa capai, tapi itu memang mustahil, sangat mustahil. Aku dari pengalaman aku ya, itu sebenarnya mustahil. Tapi memang aku sendiri pun selalu berpikiran seperti itu, seperti teman-teman lah. Aku lagi beli obat sana sini, tapi aku memang kalau nggak minum obat itu nggak berak. Ini adalah pengalaman aku dari dulu ya. Dan ini mungkin kekurangan aku, dan mungkin usus aku udah mengalami kelemahan karena selalu dipancing dengan obat, dan akhirnya aku ketergantungan dengan obat. Dan sekarang aku mencari obat itu lemon plus. Sebelum itu juga aku minum obat melancarkan BAB gitu, sekali menguruskan, tapi obat itu sudah nggak ada, semua udah nggak ada ya, nggak ada keluar. Dan akhirnya aku hanya mendapatkan obat untuk bisa BAB ya. Dan aku makan buah apel sekarang, kata orang apel pun bisa bikin gemuk. Betulkah itu? Ya, boleh tanya dengan dokternya ya, tapi rasanya enggak. Memang ada pernah dokter mengatakan kalau apel itu susah untuk mencerna karena dia memang berat mungkin ya. Sebab itu apel itu bagus untuk orang diet juga, karena dia tahan lapar lama gitu. Itu disarankan dokter jika kita itu tengah melakukan diet, sebenarnya disarankan sih apel. Dan aku nggak pernah dengar sih apel itu bisa buat gemuk juga ya, tapi banyak yang mengatakan itu masyarakat awam aja yang mengatakan apel pun bisa buat gemuk gitu. Ya udah, kamu bisa makan apa yang menurut kamu bisa kurus gitu kan. Kalau menurutnya ya udah apel hijau, ya udah beli apel hijau. Kalau yang nggak bisa makan apel hijau ya seperti aku nggak bisa makan apel hijau. Terkadang pun jika aku udah terlanjur beli apel hijau atau dibagi apel hijau, ya udah aku blender gitu, karena aku nggak bisa makan apel hijau karena gigi aku udah nggak kuat ya. Setiap manusia itu punya ya kelebihan, kekurangan, dan mempunyai metabolisme yang tidak sama juga. Pokoknya kita coba deh semua cara, cari di YouTube juga ya, apa yang cocok untuk kita gitu. Aku dietnya seperti apa, yang cocok untuk aku itu apa gitu ya, bisa dicoba dulu ya. Kalau kita mau instan tapi mencoba pun nggak mau ya, itu rasanya seperti apa ya, mimpi di siang hari kan, mimpi nggak tidur itu ya seperti itulah. Dan nggak akan pernah dapat hasilnya juga. Kalau kita udah melakukan exercise, udah atur pola makan kita juga, kita rubah dah pola makan kita, tapi masih tetap slow ataupun lambat untuk turun ya, nggak apa-apa, janji kita ada usaha, dan nggak mungkin nggak akan ada hasil. Hanya saja hasilnya itu cepat dan lambat. Lebih baik kita lambat, tapi kita bisa konsisten dan kita bisa mengekalkannya, menjaganya ya. Jika kita udah turun, dan jangan sampai dia naik lagi. Ini yang penting. Jangan sampai lost control lagi. Ya, rupanya menguruskan badan itu pengalamannya sangat menyusahkan, sangat susah guys. Orang lain sekarang masih tidur dan kita harus bangun dan harus jogging. Kita nggak boleh malas, kita harus bikin jus ini, meras lemon apa segala macam ya, blender buah sayur entah apalah itu semua ya. Ya sebaiknya kita atur pola makan kita ya. Teman-teman yang mempunyai berat badan yang berlebihan, tapi
susah untuk kurus. Ya ikuti terus ya channel YouTube aku ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Semoga channel YouTube aku ini bermanfaat pada teman-teman semua. Aku akan ceritakan semua pengalaman aku dan apa yang aku lakukan, dan aku akan bikin videonya ya. Thank you for watching. Jumpa di next video. Oke guys.